Hai Pisces, ketemu lagi. Kita akan membuat bacaan buat Pisces kali ini. Periodenya tidak ditetapkan, ambil hanya jika resonate. Saya sudah menyiapkan 3 dadu astrologi untuk melihat apa tema utama Pisces kali ini. Dan yang muncul adalah rumah ke-8, yaitu terkait harta bersama, kebersamaan dengan keluarga besar, atau eh, yang dimiliki bersama, harta bersama. Kemudian di sini ada Pisces, ya, dan juga ada Uranus. Jadi di sini mungkin di rumah bersama, rumah keluarga besar Pisces ya secara umum. Jadi mungkin di rumah di mana masih ada orang tua, ada kakak adik, ada paman, ada bibi, ada semua orang yang di rumah. Jadi ya tergantung. Tapi itu keluarga yang lebih besar daripada keluarga inti, eh, di mana Pisces berada, dan ini sebenarnya adalah tempat di mana atau kepemilikan yang tidak ada batasnya. Jadi kayak it's been there like forever gitu ya. Tapi kayaknya ada yang berubah, entah apa gitu ya. Tiba-tiba satu hal yang kalau didiemin ya gitu, by default tuh ya gitu, rumah tuh gitu. Kalau kapanpun saya mau pulang bisa, kalau saya mau pergi juga bisa. Nggak ada yang membatasi gitu. Tapi sekarang kayaknya akan ada perubahan, apapun maknanya di sini, kebersamaan tersebut. Dan perubahannya itu nggak terduga sama sekali gitu loh. Jadi nggak tahu, didn't see it coming gitu, karena Uranusnya. Nah, apa sih sebenarnya tema lain buat Pisces pada bacaan kali ini adalah the word Lord. Tuan dari kata-kata communication, praise, dishonesty, semua yang terkait dengan kata-kata, dengan komunikasi, dengan upaya untuk memuji seseorang, praise, menghargai seseorang. Jadi di sini artinya memang perubahan ini ada kaitannya dengan kata-kata, entah ada kata-kata yang begitu intens atau memang yang namanya word itu bisa bentuk perjanjian. Ternyata perjanjiannya yang tadinya rumahnya itu milik siapa, kemudian dipindah alihkan seperti itu. Atau ada warisan yang tadinya memang tidak bisa dilikuidasi. Itu ternyata ada satu hal gitu, ada keputusan, wordnya itu keputusan, dan membuat semuanya menjadi berubah. Something like that, Pisces. Kita lihat ini semuanya masih ngambang, saya masih juga belum grasp apa utamanya, tapi nggak apa-apa, kita teruskan. Humor, Uzume. Gambarnya lucu, ini gambar orang Bali ya, humor ketawa. Jadi eh, apa sih kalau menurut saya humor itu di dalam tema itu yang dimaksudkan adalah sesuatu yang tidak biasa, yang buat beberapa itu membuat stres, tapi di sini tidak menjadi bahan untuk stres atau sumber stres seperti itu. Oke, kita teruskan Pisces. Eh, saya menggunakan kartu tarot eh, biasa untuk melihat sebaran, dan core-nya adalah Three of Pentacles. Jadi ini memang milik bersama, koordinasi bersama, komunikasi bersama itu clear, kelihatan juga. Fondasinya apa? Perencanaan. Ini milik bersama dan memang harus direncanakan bersama. Apa yang terjadi di masa lalu? Judgment. Ya, itu adalah pemberian, dan semua yang terjadi ini konsekuensi dari keputusan-keputusan masa lalu dan diterima sebagai apa adanya. Jadi itu udah cerita panjang lebar dari warisan dari masa lalu. Yang dipikirkan sekarang Page of Pentacles. Memang sepertinya Pisces tidak ingin menyampaikan sesuatu secara terburu-buru, jadi lebih melihat dulu apa sih sebenarnya harta apa yang sedang dibicarakan. Kedepannya, Two of Pentacles itu tampaknya Pisces juga masih penuh dengan pertimbangan, masih confused mau ngapain. Apa sih yang dilihat orang lain terhadap Pisces? Knight of Wands. Jadi sebenarnya Pisces sudah punya rencana sendiri gitu ya, tapi nggak dibilangin, atau rencananya bukan rencana yang akan mengubah
urusan besar gitu ya. Yang dipikirkan Pisces tentang diri sendiri adalah pilihan. Ini Pisces sibuk banget sendiri. Saya tadi baca yang kayaknya something big, ini benar-benar yang internal banget. Apa sarannya buat Pisces? Two of Cups, perjanjian yang saling memberi, kesamaan, kesetaraan, itu sarannya, dan outcome-nya adalah perubahan. See? Jadi apapun yang terjadi ini berubah. Perubahan itu is on the card. Whatever you like or not, it doesn't matter. Ini warisan adalah sesuatu yang jangka panjang. Biasanya Pisces penuh perencanaan, tapi sekarang Pisces kayak menarik diri. Ini Pisces yang timid, yang shy itu kentara banget di sini. Nggak mau menonjol, nggak mau mengatakan semuanya pilihan, disuruh ngambil keputusan belum mau. Pokoknya yang disarankan hanyalah apapun keputusannya Pisces, pastikan itu semua adalah dari hati ke hati. Gitu. Very internal. Apa sih sebenarnya di balik cerita ini tuh apa buat Pisces? Yang pertama, ini kaca pembesar. Iya, memang dipelajari dulu. Omongan yang tidak perlu harus ada ujung pangkalnya, just ngomong aja, nggak perlu ada ujung pangkal, bener-bener demun. Iya, waktu. Jadi ini adalah hal yang perlu dipelajari lebih dalam, diteliti lebih dalam. Dan yang diteliti itu tidak hanya, jadi kalau gambar buku itu kan intelektual banget. Ini enggak, ini hanya benar-benar something, you know, ini gambarnya adalah kartu, kemudian art, ya, terkait dengan art. Jadi memang komunikasi yang sangat artistik gitu ya. Jadi komunikasi yang tidak perlu memberi dampak besar, hanya memberi perasaan you're not you're not alone. Ini dilakukan dalam beberapa waktu dan mungkin cukup panjang. Si Pisces ini kayaknya timid banget ya. It's okay. It's okay. Jadi mungkin memang tidak ada pesan besar kecuali pesan ketahui bahwa kalau dirimu masih menahan diri, it's okay. Semesta paham gitu. To live friendship and gratitude. Iya, saya kayaknya mengerti. Jadi kayak kayak semua orang tuh ngomongin hal besar gitu ya. Wah, gitu. Ini ada perubahan tetap akan terjadi. Pisces juga ngelihat itu. Tetapi bukan itu yang menjadi fokusnya Pisces pada saat ini. Bagaimana menjadi orang-orang yang men- menjadi pendengar buat orang-orang yang sedang kacau hatinya, sedang galau hatinya. Dan itu Pisces juga nggak pernah ditanya secara khusus, jadi keputusannya apa? Karena orang lain sedang berusaha mengambil keputusan dan mereka bicara dengan suara yang keras, sementara Pisces enggak. Ya, tapi cuman diskusi aja. Toh ini juga sesuatu yang ada, jadi nggak usah diapa-apain, orang ngomong sendiri, datang cuman hai, gitu. Terus orang udah ngomong gitu ya, terus kita Pisces sebagai orang yang bersahabat mendengarkan dan mendengar aktif itu say something tapi tidak mengarahkan, tidak melakukan sesuatu karena semua adalah pilihan, menghargai pilihannya bisa sendiri, menghargai pilihannya orang lain, tetapi merespon semua apa yang dikatakan oleh orang-orang terdekat atau orang-orang yang tadi ada kaitannya dengan rumah tadi. Let us be grateful for the people who makes us happy. Karena buat Pisces itu udah bikin happy, disapa dan mereka cerita tentang apa mereka nggak pernah really nanya, nggak pernah benar-benar bertanya, how are you Pisces? Paling kalau how are you dijawab dan that's it gitu ya, nggak ada penjelasan lebih dalam, tapi juga nggak masalah juga gitu. They are the charming gardeners who makes our souls blossom. See, ini so Pisces. Kemudian apa yang menjadi saran berikutnya Pisces? Sharing shame, sharing shame
When I share my deepest pain, I give myself permission to be. When I share my deepest pain, I give myself permission. Jadi ini nggak tahu dari sisinya Pisces atau dari pihak luar ya. Jadi yang diceritakan orang kepada Pisces, Pisces sebagai pendengar aktif itu sebenarnya hal yang tanda petik bermasalah. Mungkin buat orang-orang itu jangan cita-cita ya Pisces ya. Kayaknya aku begini. Itu kan sesuatu yang buat orang itu memalukan untuk diberitahu kepada banyak orang. Tapi toh Pisces dikasih tahu gitu ya. Dan informasi itu buat Pisces itu melihat ternyata nggak saya sendiri yang punya masalah tersebut. Jadi kalau lebih dari satu orang mengalami hal yang saya sendiri malu gitu, malu untuk mengatakan, itu kan eh, saya kayak lepas dari beban gitu. Jadi kayak misalnya, bisa tahu nggak saya tuh sebenarnya nggak suka ini ya gitu. Nah, ada perasaan sebenarnya saya juga ngerasain hal yang sama. Jadi kan satu hal yang tadinya Pisces itu malu untuk mengatakan, jadi kayak punya kesempatan untuk mengatakannya gitu. Jadi kayak beban yang tadinya berat di Pisces, ternyata semua orang juga mengatakan hal yang sama. Ketika saya mengatakan share my deepest pain, pain saya, sesuatu yang mengganggu pikiran saya, jadi saya juga bisa ikut merasakan kesedihan, tapi saya nggak harus merasakan sendiri karena orang lain sudah talking out loud about that. I don't have to say it myself gitu. Jadi kayak kayak saya melewati situasi healing, tapi saya tidak harus mengemban beban yang besar karena saya lebih bersikap sebagai pendengar. Lucu ya bacaannya. Apa sarannya buat Pisces? Jadi kan sering kita menjadi lebih baik hanya karena mendengarkan orang bercerita dan sebenarnya apa yang diceritakan kita juga merasakan gitu hanya untuk mengatakan iya saya paham. Mungkin mereka nggak tahu apa yang saya juga alami tapi saya paham kamu itu udah cukup membuat kita healing gitu. Pisces. Six of Cups, ya Six of Cups itu kan kita mengalami hal yang sama, nostalgic gitu. Apa yang diomongin yang buat mereka masih fresh wound gitu ya, masih lukanya berdarah. Kita tahu rasanya karena emang pernah gitu. Kita nostalgic, kita punya pengalaman tersebut. Page of One, tapi kita eh, ya ini mendengar aktif ya, mendengar aktif. Jadi kita tuh aktif, secara aktif mengerti tentang apa yang di sana, tetapi karena page ini bentuknya komunikasi dan tadi juga bentuknya komunikasi, sih, komunikasi, I understand now, humor. Jadi kayak kayak penderitaan itu bukan hal yang berat gitu, karena somehow kayak kayak valensinya kayak jadi tingkat keberatannya itu sama sekali nggak tinggi gitu somehow padahal itu sama the same pain gitu ya. Luka yang sama tapi somehow itu kita bisa ketawa dengan masalah tersebut is just wording ya word karena kita mampu membuat kata-kata menjadi pelajaran. Jadi itu bukan ekspresi dari sakit saja yang mengekspresikan sakit bukan kita sendiri tapi orang lain, tapi kita dari ekspresi orang lain bisa belajar dan menjadi lebih pintar karena itu. This is so cute, no? King of Cups, this is you Pisces, no? Jadi King of Cups itu energinya adalah ketika sebenarnya ombak itu begitu besar. Orang biasanya akan tertampar dan dia akan hanyut. Tapi tidak King of Cups. Karena dia tahu emosi itu apa dan tahu bagaimana caranya tetap stabil di tengah emosi tersebut. This is you Pisces. This is very cute. Eh, bacaan ya ini tentang Pisces yang kayaknya so shy ya. Kayaknya kalau datang ketemu banyak orang, orang ngomong banyak, lalalala. Pisces datang, hai. Terus semua orang cerita, semua orang cerita, semua orang cerita. By the end of the day, tentu saja Pisces akan kecapean karena menerima banyak informasi. Tapi by the end of the day, Pisces tahu, oh ternyata saya nggak seberat itu masalahnya. Mereka dalam fase yang jauh lebih rendah daripada saya. Saya udah lewat semua itu. Saya paham, saya nggak merasa sakit hati, saya bisa tertawa
untuk diri saya sendiri bahwa saya sudah lewat itu. Tidak ada yang begitu berat buat saya sekarang. Oke, Benita Indah di sini semoga membantu. Salam hati dan cahaya.